Kalau kamu masih akuntansi, ini wajib kamu pahami. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai liabilitas atau yang biasa disebut dengan hutang. Liabilitas itu ada dua macam. Pertama, itu ada liabilitas jangka pendek. Kemudian yang kedua itu ada liabilitas jangka panjang. Apa itu liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek adalah hutang yang akan dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah proses peminjaman hutang yang memiliki waktu pelunasan yang cukup lama atau harus dibayar lebih dari 1 tahun. Ada apa aja sih macam-macam dari liabilitas jangka panjang? Pertama, ada hutang obligasi. Kedua, ada hutang hipotek. Dan yang ketiga itu ada wesel bayar. Yang akan aku bahas kali ini adalah hutang obligasi. Obligasi itu surat utang. Bedanya dengan saham, kalau kamu beli saham berarti kamu pemilik perusahaan. Tapi kalau kamu beli obligasi, kamu jadi pemberi utang alias kreditur. Artinya, perusahaan wajib balikin uang kamu plus bunga sesuai waktu yang sudah dijanjikan di surat obligasi. Nah, kalau di saham, kamu bisa dapetin dividen atau bahkan enggak sama sekali. Tapi kalau di obligasi, kamu dapat kupon bunga yang udah fix jumlah dan jadwalnya. Obligasi juga bisa dijual di pasar. Harganya bisa 3 kondisi. 3 kondisi harga jual obligasi itu. Pertama, ada kurs pari. Artinya, harga jual obligasi sama dengan nilai nominal. Misalnya, obligasi nominal 100.000 dijual juga 100.000. Ini terjadi kalau suku bunga pasar sama dengan suku bunga kupon. Kemudian yang kedua itu ada premium. Artinya harga jual obligasi lebih tinggi dari nilai nominal. Misalnya obligasi nominal 100.000 dijual dengan harga 110.000. Kenapa bisa begitu? Karena bunga kupon obligasi lebih tinggi daripada bunga pasar. Jadi investor mau bayar lebih mahal demi bunga besar. Untuk perhitungannya, untuk perhitungan keuntungan itu bisa dihitung di sini. Premium sama dengan harga jual dikurangi nilai nominal. Premium sama dengan 110.000 kurang 100.000 sama dengan 10.000. Ketiga, jenis yang ketiga adalah diskon. Artinya harga jual obligasi lebih rendah dari nilai nominal. Contoh, obligasi nominal 100.000 dijual cuman 90.000. Ini terjadi kalau kupon obligasi lebih kecil dari bunga pasar. Investor minta harga lebih murah karena bunganya kecil. Perhitungan selisih ruginya itu sama dengan diskon sama dengan nilai nominal dikurangi harga jual. Diskonnya itu diskon sama dengan 100.000 dikurangi 90.000 sama dengan 10.000. Kali ini aku mau jelasin contoh soal tentang obligasi premium dengan metode bunga aktif yang sering keluar gitu di mata kuliah akuntansi menengah ini. Misalnya, PT Sumer Makmur menerbitkan obligasi senilai 4 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2023. Kupon bunganya 7% per tahun. Tingkat bunga pasar saat itu hanya 5%, maka obligasi dijual dengan harga premium. Kita jawab pertanyaan. Pertama, kita hitung nilai sekarang dari pokok sebesar 4 juta yang akan dibayar di akhir tahun keempat. Rumusnya adalah 4 juta kali 1 dibagi 1,0 pangkat 4, hasilnya 3.292.260 rupiah. Kemudian yang kedua, kita hitung nilai sekarang dari kupon tahunan sebesar selama 4 tahun. Rumusnya adalah 280.000 kali 1 dikurang 1 tambah 0,05 pangkat 4 dibagi 0,05, hasilnya 974.584 rupiah. Kalau dijumlahkan, total nilai sekarang obligasi atau harga jualnya adalah 4.266.844 rupiah. Karena kupon lebih tinggi dari tingkat bunga pasar, maka investor rela membayar lebih mahal dari nilai nominalnya. Itulah kenapa disebut obligasi premium. Selanjutnya, karena kita pakai metode bunga efektif, maka beban bunga setiap tahunnya harus dihitung.
berdasarkan tingkat bunga pasar, yaitu 5% dari nilai tercatat obligasi. Di tahun pertama, nilai tercatat obligasi adalah 4.284.000. Jadi beban tahun 2023 adalah 5% kali 4.284.000, yaitu hasilnya 214.200 rupiah. Tapi perusahaan tetap bayar 280.000. Jadi selisihnya itu 85.800 rupiah adalah bagian dari amortisasi premium. Untuk tahun selanjutnya, juga sama perhitungannya. 4.218.200 kali 5% beban bunga, hasilnya itu 210.990 rupiah. Tapi perusahaan harus membayar bunga sebesar 280.000, maka amortisasi premiumnya sebesar 89.000. Kita hitung selisihnya, 4.218.200 dikurangi 69.000, maka hasilnya 4.149.000. Sampai tahun-tahun berikutnya, sampai di tahun 2027 itu hasilnya 4 juta, sama dengan yang ada di soal. Kemudian di bawah kita lihat ada jurnal di tanggal 1 Januari 2023 saat obligasi diterbitkan. Jurnalnya di debit itu ada kas sebesar 4.284.000, di kredit ada utang obligasi sebesar 4 juta dan premi obligasi sebesar 284.000. Tanggal 31 Januari 2023 saat pengakuan beban bunga dan amortisasi premium, di debit ada beban bunga obligasi sebesar 214.200 dan premi obligasi sebesar 65.800. Kemudian di kredit ada utang obligasi sebesar 280.000. Lalu tanggal 1 Januari 2024 saat bunga dibayar, itu jurnalnya utang bunga obligasi sebesar 280.000 pada kas 280.000. Jadi meskipun perusahaan membayar bunga tetap 280.000 setiap tahun, beban bunga yang dicatat dalam laporan keuangan lebih kecil karena dihitung berdasarkan tingkat pasar. Selisihnya kita amortisasi secara bertahap hingga nilai buku obligasi turun dari 4.284.000 pas jadi 4 juta gitu. Pas jadi 4 juta rupiah saat jatuh tempo. Itulah yang dimaksud dengan amortisasi premium dengan metode bunga efektif. Mungkin sekian dari aku. Semoga kalian jadi lebih paham soal obligasi premium. Semangat terus belajarnya. Sampai ketemu di video berikutnya.